Yang pertama dengan mengisolasi plasmid pada E. coli. Plasmid ini adalah salah satu bahan genetik bakteri yang berupa untaian DNA berbentuk lingkaran kecil. Selanjutnya, enzim retriksi endonuklease akan memotong plasmid yang telah diisolisir pada segmen tertentu. Sementara itu, DNA yang diisolasi dari sel pankreas dipotong pada suatu segmen untuk mengambil segmen pengkode insulin. Pemotongan dilakukan dengan enzim yang sama. Selanjutnya, DNA kode insulin tersebut disambungkan pada plasmid menggunakan bantuan enzim DNA ligase. Hasilnya adalah kombinasi DNA kode insulin dengan plasmid bakteri. DNA rekombinan yang terbentuk kemudian disisipkan kembali ke sel bakteri. Setelah disisipkan E. coli, maka akan diletakkan pada medium tumbuh. Kultur bakteri yang positif yang akan menghasilkan insulin. Pertama-tama, kita membutuhkan Agrobacterium tumefaciens yang akan digunakan sebagai media untuk memasukkan gen BT ke dalam tanaman jagung. Nah, plasmid dari Agrobacterium ini digunakan karena dapat menembus jaringan tanaman dengan sendirinya. Gen BT akan dipotong dengan menggunakan enzim restriksi. Begitupun dengan plasmid pada Agrobacterium tumefaciens. Nah, setelah dipotong, kedua gen tersebut akan disatukan dengan menggunakan enzim ligase. Setelah gen BT ini dan plasmid tersebut bergabung, maka akan dikultur atau diperbanyak sampai beberapa hari. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan kultur jaringan untuk jagung. Misalnya kita anggap ini pohon jagung, kita akan mengambil daunnya. Daun yang dipotong tadi disebut explant. Nah, explant ini akan dimasukkan ke dalam suatu media yang berisi berbagai nutrisi untuk tumbuh dan berkembang dan dibiarkan sampai beberapa saat. Setelah itu, explant tadi akan tumbuh menjadi kalus. Nah, pada proses kalus inilah dimasukkan gen BT yang sudah dimodifikasi, baik itu dengan cara ditembakkan maupun dengan disuntikkan. Setelah itu, kalus akan tumbuh menjadi flanlet atau tumbuhan yang sudah utuh. Nah, flanlet tadi akan diperbanyak atau digerminasi. Setelah proses germinasi, selanjutnya akan masuk ke proses aklimatisasi atau tanaman akan dipindahkan ke suatu pot dengan suhu kondisi lingkungannya. Sampai tahap ini, proses rekayasa genetika jagung BT sudah selesai dan siap ditanam di suatu lahan. Tumpahan minyak dari operasi kapal tanker ataupun kecelakaan pada kapal tanker menyebabkan pencemaran laut yang akan mengganggu ekosistem bahkan dapat berdampak kematian pada organisme laut. Laut yang terkontaminan tersebut mengandung hidrokarbon sehingga perlu memanfaatkan suatu mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut akan memotong rantai hidrokarbon dan memisahkannya menjadi air dan karbon dioksida sebagai produk akhir yang secara umum tidak berbahaya dari limbah tersebut.